Mimi, aku punya cerita bagus loh. Apaan tuh? Cerita tentang kerajaan Mataram Islam. Yang di Jawa nggak sih? Iya bener banget, mau denger ceritanya nggak? Mau banget nih ceritanya. Boleh, boleh. Pada tahun 1613, Sultan Agung Hanyokrokusumo naik tahta di usia 20 tahun menggantikan adiknya Adipati Martapura. Saingan besar Mataram adalah Surabaya dan Banten. Sultan Agung mengetahui bahwa kedatangan kompeni di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara, terutama Pulau Jawa. Langkah awal Sultan Agung untuk menyatukan Pulau Jawa adalah menaklukkan wilayah timur. Dengan penguasaan Sultan Agung di wilayah bagian timur, dapat mencegah kekuasaan bangsa asing. Sultan Agung yang tidak bisa terima dengan kehadiran VOC di Batavia, langsung berencana untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Akhirnya kita bisa menguasai Banten. Semua tunduk pada kita. Setelah kita menguasai Banten, kita akan membuat seluruh Nusantara menjadi di bawah kendali kita. Betul Tuan, apa rencana Tuan selanjutnya? Rencana aku sebenarnya masih sama dengan rencana biasanya, Jenderal, yaitu menjadikan Nusantara tunduk pada kita. Aku akan bekerja sama dengan kerajaan yang kuat. Wah, hebat Tuan, saya akan mencari kerajaan yang Tuan inginkan. Bagus, Jenderal. Pergilah. Baiklah, saya permisi Tuan. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa pada tahun 1613 sampai 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah Panembahan Sadokrapyak. Letak geografis kerajaan yang berada di pedalaman membuat Mataram menjadi kerajaan agraris. Pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras. Tapi siapa sangka bahwa kerajaan itu akan terpecah? Permasalahan dimulai saat VOC datang dengan segala kelicikannya. Hei prajurit, saya ingin bertemu dengan sultan kalian. Siapa kalian? Mengapa kalian datang kemari? Perkenalkan, kami utusan dari Tuan Kon. Kami datang kemari untuk bertemu Sultan Agung dan mengajaknya bekerja sama. Baiklah, tunggu di sini sampai aku kembali. Salam Tuan, Ada apa? ada utusan dari VOC ingin bertemu dengan Tuan. Apa? Utusan POC? Ada apa? Orang licik itu datang kemari. Hei prajurit, apakah kamu tahu urusan mereka datang kemari? Maaf Sultan, hamba semua tidak tahu. Segera ajak mereka datang kemari dengan rasa hormat. Baik Sultan. Prajurit itu segera memanggil Jenderal VOC dan mempersilahkannya untuk menemui Sultan Agung Hanyokrokusumo. Silakan, kalian diperbolehkan masuk oleh Sultan. Jadi ada perlu apa kalian datang kemari? Perkenalkan, kami utusan dari Tuan Kon. Tuanku dengan hormat meminta agar Mataram dan VOC untuk bekerja sama. Kerjasama seperti apa yang Tuanmu inginkan? Apakah Tuanmu inginkan Pulau Jawa ini? Mengapa kau berpikir seperti itu kepada Tuanku, hai Sultan? Janganlah berburuk sangka, kita hanya akan bekerja sama dalam memerintah. Pemerintah seperti apa yang kau maksud? Seperti memerintah wilayah dan hasil bumi. Hei Jenderal, kalau itu yang kau mau, segeralah pergi dari kerajaanku ini. Dan katakan kepada Tuanmu, jangan pernah bermimpi untuk menginjakan kakimu di tempat ini. Baiklah, jika keputusanmu seperti itu. Tapi jaga bicaramu kepada Tuanku. Lihat saja apa yang akan dilakukan oleh Tuanku kepada kerajaan yang lama ini. Silakan saja, aku tidak akan pernah tunduk kepada Tuanmu. Silakan pergi. Hei prajurit, bawa mereka berdua pergi dari sini. Baik Sultan. Jenderal itu pun segera pergi meninggalkan Mataram dengan wajah yang penuh dengan kekesalan. Ia segera menuju ke Batavia dan mengatakan yang telah ia alami di Mataram kepada Jepekon. Setelah mendengar penjelasan dari jenderalnya, Jepekon marah dan menyimpan dendam kepada Mataram. Cepat segera katakan apa yang telah kau dapatkan dari Mataram, dan kapan kita akan segera menguasainya. Maaf Tuanku, Mataram telah menolak untuk bekerjasama dengan kita. Karena Mataram telah mengetahui siasat kita. Apa? Sombong sekali Mataram itu. Aku akan pastikan dia akan aku kuasai. Pada tahun 1620, target utama Mataram bergeser ke arah kota Surabaya. Selama tahun 1620 sampai 1625, pasukan Mataram secara berkala mengepung Surabaya dengan 5 kali ekspedisi. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1629, Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Namun, serangan ini gagal akibat medan yang terlalu berat. Pada tahun 1632,
Sultan Agung mengirimkan kembali 1.000 prajurit beserta keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik. Prajurit, segera persiapkan perlengkapan peperangan. Kita akan melawan POC. Kami akan mempersiapkan semuanya. Tingkatkan jumlah kapal dan persenjataan. Bangun lumbung beras untuk persediaan makanan. Baik, Sultan. Namun, saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh JP Korps. Lapor Tuan, kami mempunyai berita yang sangat penting. Mataram telah mempersiapkan pasukan yang ditujukan kepada kita, Tuan. Apa? Kurang ajar. Apa yang telah disiapkan oleh Mataram? Mereka telah menambah jumlah pasukan dan membuat lumbung beras di Karawang, Tuan. Hal ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Apakah kita harus menghabisi warga Mataram? Tidak, belum. Pertama-tama, kita hancurkan lumbung beras dan rumah warga Mataram yang ada di kampung prajurit. Persiapkan senjata untuk menghancurkan Mataram. Baik, Tuan. Penghancuran rumah warga pun mulai dilakukan oleh VOC tanpa rasa belas kasihan. Bu, sayur ini harganya berapa? Murah, Bu. 50 perak saja. Segar lagi. Iya, sayurnya sangat segar sekali ya, Bu. Gimana para petani itu mendapatkannya? Kami memanennya dari selatan. Oh, pantas saja. Di sana tanahnya sangat subur. Pasti hasil panennya pun bagus-bagus. Kalian melihat kedatangan VOC ke pelabuhan dagang kita tidak? Iya, tadi aku melihatnya. Banyak sekali prajurit yang datang. Iya, Bu. Hei, mari kita pulang. Tadi aku melihat banyak prajurit VOC yang mengarah ke sini. Apa iya? Iya, yuk. Hei rakyat pribumi, nyala kalian. Jika tidak, kalian akan mati. Tuan, kami telah menjalankan perintah Tuan. Rumah warga telah hancur tak tersisa. Bagus, Komandan. Pastikan tidak ada yang tersisa lagi bagi Mataram. Sampai Mataram membawa pasukan yang lemah ke Batavia. Jalankan tugas yang lain. Siap, Tuan. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Mataram lalu melakukan penyerangan terhadap VOC dan menuju ke Batavia. Tetapi, penyerangan itu gagal. Sultan, apa lagi yang bisa kita lakukan, Sultan? Kita sudah kalah. Tidak, kita belum kalah. Pasti ada harapan. Tapi Sultan, banyak prajurit kita yang telah gugur di perjalanan yang mengalahkan ini. Selain itu, senjata kita tidak sebanding dengan senjata VOC. Ya sudah, kita kembali ke Mataram sekarang juga. Setelah itu, perlawanan demi perlawanan antara Mataram dengan VOC terus terjadi. Banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Naas, pada akhirnya Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Pasca kematian Sultan Agung, pemerintahan Mataram digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Pada masanya itu, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya yang tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Apa yang membawamu ke sini, wahai company? Menurutmu aku akan bertemu siapa lagi selain Tuan Raja Amangkurat? Tolong beritahu dia aku telah sampai di sini. Baiklah, tunggu di sini sampai aku kembali. Tuan, company sudah sampai di kerajaan. Suruh dia masuk segera. Baik, Tuan. Apa yang membawamu ke sini? Aku tidak akan bertele ya, Amangkurat. Aku kemari karena punya suatu tawaran untukmu. Penawaran apa itu? Jika kamu memberikan penghasilan beras kerajaanmu kepada kami akan memberikan keuntungan yang besar. Keuntungan besar apa yang kamu berikan sehingga aku harus menerima tawaranmu itu? Aku akan menjanjikan perluasan wilayah kerajaanmu jika kamu menerima penawaranku. Tapi bagaimana caramu untuk memperluas wilayah kerajaanku? Kau lupa ya, Amangkurat. Aku mempunyai jalur perdagangan yang luas, sehingga aku dapat dengan mudah memperluas wilayah kerajaanmu. Tunggulah sebentar di sini, aku akan berdiskusi dengan permaisuri. Bagaimana menurutmu, Adinda? Baik, kita terima saja penawaran itu. Seperti aku mengatakan bahwa company itu memang tidak ada niatan jahat untuk kerajaan kita. Apakah kau yakin, Adinda? Aku yakin. Dan kepadaku, wahai kakanda. Baiklah. Keputusan ini sangat berat bagiku. Baiklah, saya terima tawaran itu. Asal dapat menyejahterakan rakyat. Permisi Tuanku Amangkurat, ada Tuan Trunajaya yang ingin bertemu dengan Tuan. Trunajaya, ada urusan apa dia ke sini? Baiklah, persilakan dia masuk dan bawa dia ke sini.
Ada apa gerangan saudara Turnajaya jauh-jauh datang kemari? Apakah ada yang ingin dibicarakan? Siapa dia? Apa urusan dia? Oh, dia adalah orang yang membantu kita untuk memperbesar dan memperluas wilayah kerajaan kita. Apa maksudmu? Apakah mereka salah satu company? Apa maksudmu Turnajaya? Tidakkah engkau seharusnya punya rasa hormat kepadaku? Apakah kau tahu Amangkurat betapa liciknya mereka? Itu aku tahu mereka lebih baik darimu. Mereka lah yang membantu kita untuk memperluas wilayah kerajaan kita. Kau salah besar Amangkurat. Jika kau berpikir POC akan membantu kita, aku tidak menciumnya. Hentikan omong kosongmu itu. Sudahlah kau diam saja. Aku tidak butuh pendapatmu dan aku tidak akan memanggil dan bahkan meminta bantuanmu lagi. Pergilah. Ya itu keputusanku. Aku akan melakukan penyerangan kepada POC. Kan saja kalau kau mau berhadapan dengan persediaan POC yang super lengkap. Baiklah kalau begitu, aku akan melakukan penyerangan terhadapmu. Prajurit, amankan segera permaisuri. Baik Sultan, mari permaisuri. Ayo kita selesaikan. Ini Turnajaya. Akhirnya terjadilah pemberontakan yang dilakukan Turnajaya terhadap Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat I. Turnajaya berhasil melakukan pemberontakan, sedangkan Amangkurat I beserta putra pertamanya, Mas Rahmat, melarikan diri dalam keadaan sekarat. Dan dalam pelariannya, Amangkurat I meninggal di daerah Tegalwangi. Lalu tahta Mataram diwariskan kepada anak sulungnya, Mas Rahmat yang bergelar Amangkurat II. Setelah Amangkurat II wafat, terjadi peristiwa perjanjian Giyanti antara VOC yang dipimpin oleh Gubernur VOC untuk Jawa Utara dan Pakubuwana III serta kelompok Pangeran Mangkubumi. Maka, berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, Mataram dibagi menjadi dua. Yang pertama, Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono I. Lalu yang kedua, daerah Kesultanan Surakarta oleh Susuhunan Pakubuwana III. Lalu pada tahun 1757, dengan intervensi Belanda dan berdasarkan perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi tiga, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Mangkunegaraan. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hai guys, salah satu. Saat angin membawa pesan semesta, cobalah untuk mendengar bisikan angin bertiup. Ada Kayla, Aisyah, ada Umi, ada Arham, ada Bodi, kakak Gipar, ada Aicong. Dijunjung semesta dan isinya, dengan alam ini, dengan sepenuh hati. Halo guys. Tiga. Rasanya bodoh Aisyah. 3. Oh ini VOC teh. Halo guys, jadi sekarang kita udah nyampe Bumi Joglo. Kalian lihat ini, lagi siap-siap syuting. Atau menari riang. Kamu kaca. Belum hafal deh. Acong udah hafal belum? Sudah. Ya udah Acong dulu. Ya udah. Semesta dan isinya. Guys, jadi sekarang kita lagi syuting. Pusing Guys, Dulu satu. Emang stop di sini? Iya. Sorry,
mereka juga putus cinta. Oh, oh, oh. Hai guys, Oh, cinta. kita lagi makan, mereka ada di bawah. Oke, ikut lagi. Kicau burung yang bernyanyi. Lihat guys, kecapean guys. Dengarkan Ya halo guys, jadi sekarang kita udah beres. Yeay, beres. Pak Jaka, I love you. sepenuh hati. Anjay, beres bos. Bro, capek bro. Capek. Beres, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Kamu ada sama yang ngomong sekian dari kami. Sekian, dan aku berdua. Yang mau kita masuk Sekian dari kami. Terima kasih. Dadah. Oh, 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 cinta. Beres.